88 follower tapi udah cuan. Nah, kini aku mau bahas masalah follower gede itu enggak penting asal tahu caranya. Kajian dari sosial media bareng Mak Konten. Assalamualaikum Mak, di video kali ini aku bakalan ngebahas nih gimana kayak akun kecil itu kita mulai udah ada uangnya dulu. Bahkan akun ini ya, akun Mak Konten ini dulu juga main kayak affiliate gitu ya di toko orange kayak gitu. Jadi itu walaupun nggak ada monetize kayak gitu, tetap kayak menghasilkan income. Terus aku juga dulu jualan parcel, teman-teman udah berteman ya. Bahkan ini ada inbox tadi pagi kayak gitu ya. Jadi ini teman lama, nggak nyangka banget kenapa sekarang akunnya bisa rame banget. Ya karena aku mode profesional di akun ini sekalian. Nah, aku liatin ya, ini akun baru bener banget. Aku tutupin aja karena ini nggak selalu need sekali ya. Sekarang 90 follower, kemarin 84 beneran. Sekarang udah naik lagi ya. Nah, itu triknya itu teman-teman, pertama bikin konten itu harus tahu kalian mau konten apa dan target marketnya siapa, itu penting banget kayak gitu. Nah setelah itu ada yang namanya personal branding dan lain-lain kayak gitu, dan aku tahu dari mana dan aku nerapin di semua. Kayak aku pengen nih kayak misalnya aku pengen main Facebook kayak gitu, ya udah aku nerapin di situ. Terus aku pengen main orange kayak gitu, ya udah aku terapin ilmunya di situ. Hitam kayak gitu ya, aku juga terapin di situ. Nyatanya ini juga kalau misalnya teman-teman ngikutin aku dari dulu, aku juga pernah spill kan akun kayak berapa ya, 49 followers dapat reels kan. Dan sekarang aku praktek di sini di akun hitam kayak gitu juga. Ini baru 3 video udah ada kayak udah pecah telur kayak gitu kan. Berarti ini tuh adalah konsep dasar yang bener-bener teman-teman pegang. Tiga itu ya kayak gitu ya. Jadi tidak cuman konsisten doang, tapi ialah needs dan konten itu harus relevan kayak gitu. Dan aku dapat ilmu dari mana? Aku dapat ilmunya dari kayak dulu aku juga ikutan kelas kayak gini ya. Aku sekitar bayar 20 sampai 30 dolaran pokoknya, 2 kelas. Aku langsung beli 2 kelas ini dari satu PT kayak gitu ya. Jadi ini PT, bukan cuman kayak orang biasa aja jualan kelas kayak. Nah, sekarang gini ya, aku mau minta pendapat kalian. Kalau misalnya ilmu-ilmu yang aku dapat dari sini terus aku share gratis ke kalian, bahkan followersku alhamdulillah kalau yang ikutan dari dulu-dulu emang aku bongkar semuanya kayak gitu. Jadi ada yang udah 8 bulan konten udah dapat 5 kali gajian kayak gitu. Terus ada juga yang income-nya bahkan melebihi aku. Ini kan apa namanya? Ini juga semuanya rezeki tergantung masing-masing kanan ya. Nah, tinggal kita usaha kan. Nah, ini juga bahkan income-nya 1.000, bahkan income-nya $1.000 kan. Ngelebihin, padahal kalau aku sendiri satu akun nggak sampai $1.000 kayak gitu kan. Belum pernah satu akun sampai $1.000 tuh, belum pernah jujur li, karena emang kayak nggak konsisten apa segala macam kayak gitu, males-malesan, moodnya naik turun kayak gitu pokoknya ya. Malah justru yang bener-bener konsisten apa segala macam, bener-bener niat, bisa kayak gitu ya. Itu aku MLM enggak kan. Terus aku pernah bikin kelas online kayak gitu. Ilmu dari mana? Ya dari ikut-ikutan kelas kayak gitu, ikutan kelas sana sini aku gabungin dari pengalamanku sendiri. Pokoknya dari semua pengalaman aku ikut kelas, terus aku trial sendiri, belajar dari orang-orang yang udah gede followernya, udah gede penghasilannya kayak gitu ya. Terus aku bikin kelas, aku ngajar nih. Itu ilmunya itu kayak MLM bukan kan sah-sah aja ya. Terus nih aku kemarin ikutan kelas sebuah aplikasi kayak gitu kan. Sekarang marak banget yang namanya produk digital kayak gitu kan. Misalnya nih, karena ini affiliate kayak, oh ini receh banget ya, cuma 10%. Kalau produk digital itu bisa kayak tergantung yang punya kelas mau ngasih komisi berapa kayak gitu. Jadi bisa sampai 70%, 50%, tergantung kalian tuh pengen. Misalnya nih ya, aku konten kreator memasak, terus aku pengen jualan produk digital, resep-resep masakan, atau misalnya aku pengen jualan buku kayak gitu. Terus aku pakai aplikasi ini kayak gitu ya. Terus aku jualan kayak gitu. Nah, itu sah-sah aja kan kayak gitu. Modelnya tuh
kelasnya tuh kayak gitu. Jadi nanti teman-teman itu diajarin kayak gitu gimana caranya jualan produk online. Kalau misalnya teman-teman nggak punya skill, nggak punya, kayak aku nggak bisa nih jualan produk online, aku nggak bisa bikinnya. Nah itu di situ diajarin. Kalau misalnya teman-teman males kayak gitu ya, ya udah jualin produknya orang, bisa dapat komisi kayak. Tergantung kalian mau jualan apa, nggak harus jualan seperti saya. Karena aku kenapa jualan produknya guruku kayak gitu ya, karena tak sesuaiin dengan akun ini itu niche-nya orang-orang yang pengen penghasilan dari rumah. Ya udah pas banget. Kalau misalnya aku konten kreator memasak, aku juga nggak bakalan jualan ini kayak gitu. Aku pasti bakalan nyari kayak produk-produk di situ, kayak misalnya kelas baking, atau misalnya kelas hasilin uang dari jualan di Gojek kayak gitu, atau apapun itu kayak yang disesuaikan dengan niche-nya. Karena akun itu bisa mendapatkan hasil yang maksimal kalau niche dan temanya itu nyambung. Otomatis kan aku udah upgrade ya, aku udah tahu nih caranya gimana cara hasilin duit dari produk digital. Dan aku sendiri udah pernah kayak punya kelas kayak gitu ya, itu kan juga produk digital kan. Terus aku ngerasa ribet banget kayak gitu, ribet banget ngajarin satu-satu. Udah kadang orangnya lemot, kadang ada yang cepet kayak gitu kan, orangnya beda-beda, harus ngulang, harus satu-satu, pokoknya harus sabar banget jadi seorang pengajar kayak gitu kan. Terus aku nanti dulu deh kayak gitu kalau misalnya mau ngajarin produk digital kayak gitu. Nah guruku nawarin, kalau misalnya kamu boleh deh nawarin anak-anak kamu kalau misalnya pengen belajar kayak kamu kayak gitu, nanti aku kasih komisi. Nah terus si anak-anak yang udah masuk atau udah diajar sama guruku, terus guruku juga bilang kan berarti dia juga muridnya kan, muridnya guruku kan. Terus kalau misalnya anakmu pengen ngejualin juga produk digitalnya, nanti dikasih deh misalnya komisi sama kayak kamu, misalnya kasih deh komisi 70% gitu, sama kayak kamu kayak gitu. Tapi kamu nggak dapet ya kalau misalnya yang kerja anak buah kamu, ya udah yang dapat anak buah kamu. Kalau kamu mau kerja ya udah kamu, kalau kamu mau dapat uang ya kamu kerja kayak gitu. Nah itu MLM nggak? Bahkan followerku yang udah main 3 minggu dapat 4 juta, aku nggak dapet sama sekali 1 sen pun dari dia kayak gitu. Kalau aku nggak kerja sendiri, itu ya bukan LML. Bahkan aku sangat berhati-hati ya, aku nggak pernah pakai musik juga, karena emang aku berpegang kalau musik itu nggak boleh kayak gitu. Kalau khususnya di agama aku sendiri, khususnya di agama Islam kayak gitu ya. Bahkan kayak ya udah pisahin payoutnya yang bintang sama langganan sendiri, karena itu emang pemberian dari orang, karena itu apresiasi. Terus beda lagi sama kayak admin payout yang dari iklan, karena ditakutin nanti ada iklan yang enggak sesuai syariat kayak gitu. Bahkan aku juga sampai mikirin kayak gitu, makanya ini PO-nya aku pisah kayak gitu. Jadi nggak sembarangan aku cuman share supaya dapat uang. Ngapain nanti kalau misalnya kita nggak tahu nih, bisa dibimbing sama dia kayak gitu. Kalau misalnya nonton doang kan siapa yang mau bimbing kayak gitu kan. Jadi misalnya harusnya kalian belajar 6 bulan, kalau misalnya ikut kelas kan, oh ya udah 1 minggu langsung udah bisa, 1 bulan udah bisa. Waktu yang 5 bulan berikutnya udah bisa dapetin uang lebih cepet kayak gitu. Bahkan aku ikutan kelasnya yang ini, yang aku share di bio ini, bahkan aku itu kayak sore kayak gitu, sore ikutan kelas, lalu malamnya udah langsung aku praktek, besoknya langsung udah aku dapat sekitar 250.000 kayak gitu. Terus 5 harinya udah naik jadi 3 jutaan kayak gitu, dan nambah-nambah terus, nggak usah disebutin kayak gitulah ya. Nah seperti itu, jadi langsung tek langsung praktek, langsung dapet, karena mereka udah trial duluan, karena mereka udah main duluan kayak gitu. Kita tinggal ngikutin aja, tinggal colong-colong ilmunya mereka doang. Seperti itu. Wassalamualaikum.